أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kekuasaan tanpa batas baginya. Segala puji-pujian yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia berkuasa atas sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk sahabat-sahabat di luar negeri sana. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sadam mengundang kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Untuk kali ini saya akan membacakan atensi, yaitu saudara kita Fadila dari Solo ya. Ini orang saya. Lebih abdulnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guruku Bung Jepri? Saya salam-salam Bung Jepri, mau mengutarakan perkembangan saya selama saya mendapatkan amalan sorban. Jadi begini Bung Jepri, saya sudah 6 bulan mengamalkan apa yang dihadiahkan oleh Bung Jepri tentang masalah sorban putih. Sebelum 6 bulan, baru sebulan pertama, alhamdulillah saya dilibatkan banyak orang membutuhkan saya untuk ruqyah. Bahkan pada saat itu di kampung saya itu kan ada masalah malingan. Jadi kebetulan lingkup saya kan di depan banyak pertokoan Bung Jepri. Sering terjadi adanya maling gitu Bung Jepri. Tiba-tiba orang lindor udah pada rusak, dalamnya barang-barangnya udah diambil, yang barang-barang yang penting gitu Bung Jepri, yang berharga. Di saat tanpa sengaja Bung Jepri, saya dipanggil orang untuk mendatangi seseorang yang katanya kesurupan. Alhamdulillah Bung Jepri, walaupun baru 1 bulan, saya itu sudah dikenal Bung Jepri, baik terutama di lingkup kami, termasuk lingkup kampung tetangga gitu Bung Jepri. Bahkan alhamdulillah sudah sampai keluar kota. Itu baru 1 bulan Bung Jepri. Pas persis melewati 1 bulan Bung Jepri, saya kan dipanggil seseorang untuk meruqyah, katakanlah, termasuk orang kesurupan. Ada rame-rame apa ya? Akhirnya saya berhenti. Kebetulan kan walaupun orang yang terlalu kenal saya tapi paham tentang saya, akhirnya mereka menghentikan saya. Pak, mohon maaf, tolong dong, ini ada banyak maling, ini baru saja, barangkali bisa dihalau bagaimana, belum ketahuan pelakunya siapa, katanya begitu. Ini salah satu pemilik toko, sedangkan tetangganya ada beberapa orang yang sudah kena korbannya kemalingan. Disitulah Bung Jepri, setelah saya deteksi saat itu juga, kurang lebih bangsa 10 menit lah, sementara di luar sana orang banyak karena adanya kemalingan hampir setiap malam, bahwasanya saya mengatakan kepada pemilik toko, ini tidak lepas orang yang memiliki aji-aji penglimunan yang disalahgunakan untuk berbuat kejahatan.
Pada dasarnya ilmu pengeliman itu kan untuk kebaikan, tapi tergantung kita kembali kepada manusianya. Kebetulan yang dimiliki oleh orang yang kerjaannya untuk kejahatan, sehingga tentu saja orang tidak akan pernah mengetahui siapa pelaku dan seperti apa. Saya katakan demikian Bung Jepri. Sehingga mereka itu pada bengong, ada yang diletuk, pantesan sudah berapa kali orang kemalingan tapi tidak tahu juntrungnya, pelakunya yang mana. Terus saya kembali lagi menjelaskan kepada mereka, begini bapak-bapak ibu-ibu, kebetulan waktu itu ramai Bung Jepri. Saya memberikan masukan saja bahwa pelakunya tidak lepas si maling ini yang memiliki kelebihan ilmu pengelimunan. Sekalipun 1000 orang yang dihadapi, kita tidak akan pernah mampu mengetahui adanya, padahal dia masih di lingkupnya, belum pergi. Lantas mereka pada bengong, terus satu sama lain bercerita, benar juga ya, pantesan kami itu rame-rame mana pelakunya, tiba-tiba barangnya gak ada, orangnya gak kelihatan. Lantas salah satu toko, pemilik toko yang baru saja kejadian kemalingan mengatakan, Pak, ada solusinya gak jalan keluarnya Pak, supaya bisa menangkap pelaku itu. Terus saya katakan begini Bung Jepri, itu sudah menjadi urusan saya juga, nanti pada akhirnya akan ketemu juga dengan saya, karena memang hanya orang-orang tertentu yang mampu menghadapi orang seperti itu, karena dia punya kelebihan menghilangkan jejak. Insya Allah akan saya bantu Pak, nanti suatu saat pelakunya akan ketemu. Padahal waktu itu juga sebetulnya bisa Bung Jepri, karena saya ada hajat ya, saya akan prioritaskan orang-orang yang kesurupan. Nah disitulah Bung Jepri, pas saya pulang habis ngeruqyah orang, ketemulah di jalan. Padahal saya sudah mengetahui secara mata batin Bung Jepri. Nah kebetulan papasan lagi jalan dengan saya malam-malam, kurang lebih 4 meter Bung Jepri. Saya berhenti sejenak untuk mendeteksi dia dan untuk merakit sukmanya. Ternyata memang betul adanya yang dibicarakan. Akhirnya saya berkata, hai hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kau mendengarkan saya? Saya katakan demikian. Lantas orang tersebut tak lama kemudian, tidak usah dengan salam, saya mendengarkan di sini. Ada apa? Ada apa urusan dengan saya? Dikatakan demikian Bung Jepri. Mohon maaf kalau saya lancang dan ingin dilibatkan di dalamnya. Bahwasanya Anda adalah orang yang memiliki ilmu pengelimunan. Namun sangat disayangkan, kelebihan Anda disalahgunakan untuk berbuat jahat, mengambil hak orang lain. Sambil saya menunjukkan Bung Jepri, apakah Anda ingat warga sebelah di pertokoan yang sering heboh kejadian kemalingan? Sekarang tinggal menjawab iya atau tidak. Apakah Anda yang melakukan atau tidak? Disitulah dia tertawa Bung Jepri. Akhirnya dia sambil tertawa melanjutkan pembicaraan. Kalau memang iya, kenapa? Lantas saya dengan lugasnya, berarti ini sudah menjadi urusan saya. Saya berharap jangan sampai di antara kita sampai bercerai-berai di hadapan Allah sama. Kita sama-sama hamba Allah. Barangkali Anda mungkin lagi diuji untuk berbuat jahat. Sudahlah, kalaupun memang punya kelebihan, manfaatkan ilmu itu dengan baik untuk kemaslahatan kebaikan banyak orang. Bagaimana? Apakah Anda mau bertobat? Saya akan bantu. Lagi-lagi dia tertawa Bung Jepri. Anak muda, kamu dengan saya Tuhan saya. Jangan pernah menggurui saya. Saya mau berbuat jahat, mau apa, terserah.
apakah kamu punya kelebihan? Dia katakan demikian Bung Jibril. Lantas saya katakan, Pak, tua atau muda sama saja. Yang membuat ilmu tua adalah bukan dari melihat dari penampilan seseorang, tapi berlaku yang baik di hadapan Allah untuk kebaikan pula. Anda memiliki ilmu tua, padahal si pemiliknya orang udah tua, tapi tujuannya untuk kejahatan. Tidak ada untungnya, malah merugikan banyak orang. Hampir setiap waktu orang kehilangan barang. Sudahlah, jangan mengelak, kembali kepada jalan Allah. Allah akan selalu memberi kesempatan kepada hambanya. Seberat apapun dosa manusia, Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Lagi-lagi dia tertawa, Bung Jibril. Disitulah terjadi kami sempat cekcok dan dia sudah emosi berat, Bung Jibril. Disitulah terjadi kami perang. Katakanlah dia menyerang saya tidak banyak bergerak, Bung Jibril. Dia merasa kaget. Wah, pantesan Anda mampu menghadapi saya, berani bercakap-cakap dengan saya, kata orang tersebut begitu mengatakan. Saya menendang, memukul Anda, tidak pernah menyentuh badan Anda, bahkan saya kalah, tidak mampu menyentuhnya. Pantesan Anda berani menghadapi saya. Ilmu apa yang kau miliki? Dia katakan demikian. Saya katakan, Pak, saya hanya hamba Allah. Tujuan saya cuma satu, memerangi kesuliman, nggak ada yang lain. Kita pada akhirnya kembali kepada Allah. Buat apa kita mencuri hak orang lain? Orang makan sepiring juga kenyang. Saya katakan demikian. Lantas dia bilang, punya kemampuan lebih, baru segitu berani menggurui saya ya. Jangan macam-macam kau. Lantas saya katakan, terserah Bapak, mau ngomong apa, saya akan dengarkan. Saya cuma satu, mengajak Anda untuk kembali ke jalan Allah. Jangan diulangi lagi. Kalaupun Anda memiliki ilmu, manfaatkan dengan baik. Kalau seandainya Anda selalu terus terang, ya, ini saya terus terang saja, dimanfaatkan tidak benar, saya tidak akan pernah tinggal diam, akan ku cabut ilmu Anda. Di situ dia tertawa terbahak-bahak, Bung Jibril. Dia katakan, apakah kau mampu mau mencabut ilmu saya, ilmu penglimonan? Saya akan uji Anda, apakah Anda mampu, saya akan menghilang. Dia katakan demikian, Bung Jibril. Saya tenang-tenang saja, Bung Jibril. Dia tidak tahu kayaknya dengan saya, Bung Jibril. Akhirnya dia ceritanya menghilang, Bung Jibril. Padahal saya tahu adanya di balik pohon. Saya cuma ngambil batu kecil untuk menguji dia. Apakah kau mendengarkan dengan tipukan batu saya? Ini hanya sebagai contoh saja, menandakan bahwa Anda ada di situ. Berarti saya mengetahui Anda. Atas izin Allah, Allah selalu memberikan petunjuk kepada hambanya. Lantas dia nongol lagi, Bung Jibril. Gue percaya sama lu. Tapi kenapa lu menghalangi saya? Ini usaha saya sudah cukup lama. Gue mau maling kayak mau apa terserah. Kenapa kau halangi? Lantas saya terdepuin aja. Mohon maaf Pak, waktu sudah cukup malam. Kita simpel saja Pak. Sekarang Bapak mau bertobat, menghentikan kebiasaan buruk sebagai pelaku maling, atau mau melanjutkan atau tidak. Kalau mau melanjutkan, saya di sini tidak bisa diam. Saya terus harus menghadapi Anda. Itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai hamba Allah untuk memerangi kesuliman. Lantas disitulah dia menguji saya. Saya suruh ngejar dia, apakah saya mampu? Begitu. Karena saya ingin mengakhiri, Bung Jibril. Begitu dia kabur, menurut dia katanya saya nggak bisa melihat.
sorban saya lempar aja. Saya mainkan seperti layangan. Akhirnya dia saya geret melalui sorban tersebut seperti mumi. Saya tarik di tempat di mana saya berdiri. Disitulah setelah sampai dengan sorban itu, dia mengatakan, "Woi, apaan ini? Saya nggak bisa melihat. Kenapa saya dikerolongin begini seperti mayat?" Dengarkan baik-baik Bapak. Ini hanya sebagai contoh saja, baru permulaan. Saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa Allah Maha Kuasa lagi Maha Penyayang dan Maha Kuasa segalanya. Baginya kami menyembah, bukan kepada berhala, pada setan. Inilah salah satu contoh. Anda memiliki kelebihan, tapi untuk kejahatan. Sehebat apapun ilmu Anda akan cepat hangus dan hilang karena untuk berbuat kejahatan. Pastinya Anda punya kelebihan untuk kebaikan, untuk menolong kemaslahatan banyak orang. Tapi ternyata Anda menyalahgunakan. Saat ini juga Anda akan hilangkan ilmu-ilmu yang ada agar Anda tidak melakukan kejahatan lagi. Saya sudah memberi kesempatan tadi beberapa kali, tapi tetap ngeyel, melawan. Saya tuh baik-baik, tidak mau mencari masalah. Justru saya ingin menyadarkan manusia yang tujuannya untuk kejahatan, yang akan merugikan sesama. Sekarang saya mau bertanya, Anda ingin dilepaskan kerudungan itu? Kalau Anda kepingin tahu, itulah cuman hanya sebuah kain sorban. Kalau memang Anda mampu melepaskan diri, silahkan. Dia berontak pun Jibril tidak mampu, sampai dia jatuh terguling-guling sambil teriak-teriak, lepaskan saya nggak bisa napas, ini susah. Sekarang begini, manfaatkan ilmumu, katanya bisa menghilang. Itu kan hanya cuma sebuah kain korban doang, kain sorban doang. Kenapa nggak bisa melepaskan diri? Saya katakan demikian Bung Jibril. Saya tidak mampu, kata dia bilang gitu. Nah, saya bertanya lagi Bung Jibril. Saya mau bertanya Anda, cukup simpel, iya atau tidak? Apakah kau mau ngikutin apa kata saya atau tetap mau menjalankan kejahatan? Kalau memang mau melakukan kejahatan terus, saya tidak akan melepaskan itu. Saya katakan demikian. Akhirnya dia menyerah Bung Jibril. Ya, saya berjanji. Tapi di situ juga saya tidak kurang akal Bung Jibril. Biasanya yang seperti itu punya akal busuk. Begitu sudah dilepaskan, dia menyerang kembali atau kabur. Saya punya persiapan agar dia tidak akan pernah mampu kabur. Ternyata dugaan saya benar Bung Jibril. Begitu saya buka sorban itu, dia ceritanya melayang terbang. Tapi saya sudah punya persiapan. Dia langsung jatuh, tidak mampu untuk bergerak. Ini apaan? Saya bicara tapi nggak bisa bergerak. Saya nggak punya tenaga. Terus saya katakan, itulah perilaku Bapak. Bapak tadi sudah berjanji katanya mau bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Tapi setelah saya buka sorbannya, Anda malah kabur. Berarti Anda hanya basa-basi supaya Anda terlepas dari jeratan sorban saya. Sekarang maunya apa lagi? Akhirnya dia nunduk, dia menangis karena dia nggak punya tenaga lagi. Memang saya sengaja agar dia sadar. Saat itulah Bung Jibril, dia saya ruqyah. Alhamdulillah perkampungan sekarang jadi aman. Dan saya juga menghalau kepada masyarakat yang merasa dirugikan, memaafkan. Saya juga berharap kepada mereka, maka maafkanlah dia dan beri kesempatan untuk bertobat. Saya katakan demikian. Lantas disitulah Bung Jibril, saya semakin dikenal Bung Jibril selama 6 bulan. Yang saya tanyakan Bung Jibril, apakah ilmu penglimanan itu selalu baik atau buruk ya? Yang saya lihat tadi, kok ternyata maling itu memiliki ilmu penglimunan. Setahu saya kan dalam sejarah itu kan untuk kebaikan. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jibril. Dan sebelumnya saya terima kasih Bung Jibril. Amalan-amalan yang saya terapkan, alhasil alhamdulillah Bung Jibril, sampai saat ini saya amalkan dengan baik. Terima kasih Bung Jibril.
Kita jumpa lagi ya nanti. Mudah-mudahan Bung Jibri bersama Radio RAS tetap jaya mengudara di channel Asadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku Fadilah yang ada di Solo. Ini karena waktunya singkat ya, tinggal sebentar lagi harus turun dari udara. Teruskan amalan itu. Dan kalau masalah ilmu pengelimunan, kita kembalikan kepada manusia. Makanya kita memiliki ilmu pengelimunan didasari masalah hati. Kalau yang sudah kuat hatinya, di situ dia akan mengamalkan dengan baik untuk kemaslahatan kebaikan banyak orang. Orang tersebut adalah memang dengan tujuan untuk tidak baik dari awal seperti itu. Jadi terima kasih untuk saudara Fadilah, Anda sudah menyadarkan orang tersebut dan sudah mengangkat ilmu-ilmu pengelimanan yang dia miliki sehingga dia kembali normal, tidak memiliki ilmu itu lagi. Sebab ilmu yang dimilikinya harus orang-orang yang benar-benar bersih dan untuk kemaslahatan menolong banyak orang, bukan untuk kejahatan ya. Hanya itu saja saudara Fadilah, mohon maaf karena waktu jualah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, dengan acara yang sama tanya seputar dunia lain. Dan kembali kepada saudara Fadilah, terima kasih atas kehadiran Anda di mana adanya Radio RAS yang ada. Insya Allah bila ada kesempatan waktu silaturahmi di mana adanya Majelis Taklim Ahlul Karim, dan teruskan amalkan dan pedulikan kepada sesama di lingkup Anda, termasuk di mana saja Anda berada ya. Karena ilmu yang hakiki, ilmu yang diridhoi Allah, amalkan dengan baik. Saya senang sekali dengan tekad Anda. Ini adalah salah satu wujud saya merasa bersyukur kepada Allah bahwa amalan-amalan yang Anda miliki ternyata berhasil dan dimanfaatkan dengan baik. Jadi saya tidak merasa rugi. Pahala tetap mengalir buat Anda, termasuk diri saya pribadi. Dan rangkullah kawan-kawan Anda untuk jalan yang baik ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan. Inilah salah satu anak buah saya, Fadilah di Solo, yang memiliki ilmu amalan serban putih melawan ilmu pengelimanan, namun pelakunya disalahgunakan untuk kejahatan adanya. Alhasil alhamdulillah dapat ditaklukkan, dia sadar dan taubat dan nasuha. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Karena waktu jelas kami harus turun dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.